Shalom saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita datang di dalam mesbah doa pagi. Mari saudara, kita mau merendahkan diri di kaki Tuhan. Kita mau mencari wajahnya sambil kita membawa persembahan, puji-pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Dia yang layak untuk ditinggikan, Dia yang layak untuk disembah. Muliakan nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Kita berdoa, saudara, kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Kalau ada yang sakit, ada yang lemah, ada beban berat, mari saudara, kita percaya pandang wajah Tuhan. Pagi hari ini kita biarlah memandang wajah Tuhan yang kita percaya ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kekuatan yang baru dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kau yang terutama dalam hidup ini Tuhan. Kami hanya meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, mau cinta Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Kau yang terutama dalam hidup ini, hanya meninggikan nama-Mu Tuhan. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, oh lebih lagi saya mau. Haleluya, inilah Tuhan penyataan kami. Haleluya, amin Tuhan. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai saya mau lebih lagi mencintai-Mu Tuhan, lebih dari apapun. Cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Ku mau lebih lagi Tuhan mengasihi-Mu, meninggikan, memuliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Engkaulah kekuatan dan juru selamat hidup kami. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa selamanya. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau maha baik, Engkau maha dahsyat, Engkau maha hidup. Segalanya ada di Tuhan, di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami mau mengutamakan Engkau lebih dari apapun Tuhan. Dan kami mau mencintai Engkau Tuhan lebih dari apapun. Karena Engkau lebih dulu mencintai kami. Bahkan Engkau membayar Tuhan nyawa-Mu Tuhan Yesus untuk menyelamatkan hidup kami. Sehingga kami Tuhan, hari ini kami boleh menerima penebusan. Hari ini kami boleh menerima pemulihan, kesembuhan.
dan darah Yesus yang menyucikan, menguduskan kami dari segala Tuhan dosa dan kejahatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Kau yang terutama dalam hidup ini ya Tuhan. Kaulah air kehidupan buat kami. Firman Tuhan, perkataan-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami Bapa, kemenangan Tuhan. Dan kami tidak takut apapun yang ada hari ini, karena kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus kami melakukan perkara yang besar. Haleluya. Amin. Tuhan Kau baik. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Kaulah air kehidupan buat kami semua Tuhan. Kaulah air kehidupanku yang memberikan kami kelegaan dalam hidup ini. Memberi kelegaan. Oh, Engkau satu-satunya. Kaulah roti kehidupan kami. Kaulah roti kehidupanku, sebab Kau yang beri kekuatan, yang memberi kekuatan. Tiada ku takut, tiada ku takut, jalani hidup ini bersama Yesus. Ku menang, kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Tiada ku takut jalani, tiada ku takut jalani hidup ini di dalam dunia yang gelap ini Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Oh amin, amin Tuhan. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Bersama Yesus kami menang dalam hidup ini Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Bersama-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Haleluya, terima kasih Bapa. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Bapa. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami, kuduskan hidup kami, agar kami layak untuk menerima firman-Mu, dan firman Tuhan boleh mengubah hidup kami. Segala kuasa kegelapan roh jahat coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Puji nama-Mu, dalam nama Yesus kami mengalaskan doa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Temanya adalah memeriksa diri ya. Coba kita akan baca di sini ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus agar mereka menyelidiki diri mereka sendiri ya. Dikatakan ujilah dirimu sendiri dan selidikilah dirimu sendiri ya. Saudara, karena memang jemaat di Korintus ada orang-orang yang menghakimi Rasul Paulus ya, dengan mengatakan bahwa di dalam suratnya memang ia keras dan tegas, namun pada saat berhadapan muka ya ia lemah ya. Kemudian hal yang kedua, dikatakan bahwa
Rasul Paulus adalah seperti rasul-rasul palsu yang lain, yang hanya untuk mengeruk keuntungan ya untuk dirinya sendiri ya saudara. Oleh karena itulah Paulus mengatakan bahwa di dalam pelayanannya kepada jemaat di Korintus, ia tidak mau menjadi beban bagi siapapun saudara ya, dan segala kebutuhannya di dalam pelayanan justru dicukupi oleh jemaat di Makedonia yang lebih jauh miskin ya daripada jemaat Korintus yang memang secara materi mereka lebih berada ya saudara. Dan juga Paulus, dia bekerja dengan tangannya sendiri agar untuk memenuhi segala kebutuhannya sendiri ya saudara. Firman Tuhan katakan, biarlah kita boleh memeriksa diri kita sendiri ya, menyelidiki diri kita sendiri ya. Tuhan Yesus mengatakan saudara di dalam Matius pasal yang ke-7 dikatakan tentang penghakiman. Tuhan berkata demikian ya, tentang hal menghakimi. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu ya, di dalam Matius 7 ayat yang ketiga. Ayat yang keempat dan kelima ya saudara. Yang kelima, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari matamu saudaramu ya saudara. Tuhan Yesus mengecam orang-orang yang cenderung menghakimi dengan orang-orang yang menyamakan diri dengan orang yang munafik ya, karena mereka hanya bisa melihat kesalahan yang kecil dalam diri saudaranya, sedangkan dia tidak melihat saudara kesalahan yang lebih besar ya dibandingkan orang yang ia hakimi ya saudara. Tuhan ya mengecam orang-orang yang cenderung menghakimi orang lain ya. Cenderung kita sulit untuk memeriksa diri kita sendiri, dan cenderung kita lebih suka menghakimi orang lain ya. Cenderung kita sulit melihat kelemahan diri kita sendiri, dan kita lebih mudah melihat kelemahan orang lain ya. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus ya, agar mereka menguji diri mereka sendiri dan menyelidiki diri mereka sendiri ya saudara. Apa yang dilakukan oleh Raja Daud ini menjadi contoh yang baik dalam hidup kita sendiri ya, khususnya dalam kehidupan jemaat Tuhan. Di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23 dan ke-24, saudara mengatakan demikian ya. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal ya. Saudara, ini yang terbaik yang harus kita lakukan. Seperti Raja Daud, dia memeriksa dirinya sendiri. Dia berdoa kepada Allah agar Allah, yaitu Tuhannya, saudara, dikatakan untuk mengenal hatinya ya, bahkan mengenal pikiran-pikirannya, apa yang ia pikirkan, mengenal jalan-jalan hidupnya, dan ia terbuka di hadapan Tuhan. Ia terbuka saudara ya, dikatakan lihatlah apakah jalanku serong ya, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal ya. Saudara, ini yang harus kita lakukan dalam hidup saudara dan saya. Biar kita membuka diri di hadapan Tuhan, agar Tuhan memeriksa hati saudara dan saya ya, bahkan mengetahui apa yang kita pikirkan ya. Kalau ada hal yang serong, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan saudara, dan kita mengizinkan Tuhan untuk menegur kita, mengingatkan kita akan setiap kesalahan-kesalahan kita, sehingga secepatnya kita memperbaikinya saudara ya. Saudara, firman Tuhan katakan tuntunlah aku di jalan yang kekal ya, di jalan kebenaran. Itulah jalan yang kekal ya. Nah saudara, kita kembali
di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Ya, saudara, di sini dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ya, saudara, kita bisa menyelidiki, memeriksa diri kita, apakah kita tahan uji ya di dalam menghadapi setiap kesulitan, penderitaan, pergumulan hidup ya, saudara, yaitu dengan 2 hal ini ya. Yang pertama, kita bisa tahan uji menghadapi setiap kesulitan hidup yang saudara dan saya alami, supaya saudara dan saya ya tetap teguh, yaitu yang pertama adalah kita harus tetap tegak di dalam iman, teguh di dalam iman ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa menjelang akhir zaman banyak orang akan murtad dan meninggalkan Tuhan oleh karena kesusahan-kesusahan dunia ini ya, saudara. Dan Rasul Paulus mengingatkan kita juga kepada tulisannya kepada jemaat di Tesalonika, dikatakan supaya jangan ada orang yang goyah imannya oleh karena kesusahan-kesusahan dunia ini, karena kamu tahu bahwa kita ditentukan untuk itu ya. Saudara, tidak ada jalan menuju kemuliaan tanpa jalan penderitaan, jalan salib ya. Kalau saudara menderita oleh karena kebenaran, saudara layak untuk menerima kemuliaan daripada Tuhan ya. Karena di balik salib itu adalah ada kemuliaan yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita difitnah ya saudara, kita digosipkan, dihakimi ya, karena kita hidup benar, karena mereka iri hati terhadap diri saudara dan saya ya, biarlah respon kita benar di hadapan Tuhan, dan kita tidak membalas ya, karena Tuhan yang menjadi pembela dalam hidup kita. Yang terpenting adalah firman Tuhan mengajar kita untuk memeriksa diri kita sendiri ya, saudara, agar kita dapat tahan uji. Firman Tuhan mengatakan, yang pertama kita harus teguh di dalam iman, jangan goyah ya, jangan goyah imanmu kepada Tuhan Yesus ya. Saudara, biarlah kita tetap teguh di dalam iman apapun kesulitan yang saudara dan saya hadapi dan alami ya. Biar kita berpegang kepada iman percaya kita kepada Yesus Tuhan kita. Dan saudara, orang yang tahan uji adalah orang yang tetap teguh di dalam imannya kepada Tuhan. Dan orang yang tetap teguh imannya kepada Tuhan, dia akan melihat kuasa dan mukjizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya ya. Yang kedua adalah yakin bahwa Tuhan ada di dalam diri kita ya, saudara. Agar kita dapat menang atas ujian apapun yang kita hadapi, kita yakin bahwa Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Dia menyertai kehidupan saudara dan saya ya. Tuhan Yesus berkata bahwa aku tidak meninggalkan engkau seorang diri ya. Tuhan utus Roh Kudus untuk menyertai kita sampai pada kesudahan akhir zaman ini ya, saudara. Tuhan menyertai dalam hidup saudara dan saya melalui Roh-Nya, agar saudara dan saya tidak menjadi yatim piatu, tetapi saudara dan saya disertai oleh Tuhan ya. Kalau Tuhan menyertai hidup saudara dan saya, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada, saudara ya. Karena Tuhan yang senantiasa menjadi pembela dalam hidup saudara ya, dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kemenangan, mukjizat, kuasa Tuhan boleh saudara dan saya alami. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya, dan menambah iman kita teguh di dalam Tuhan ya. Kita akan menyanyikan satu pujian, saudara. Ku percaya Tuhanku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan
mengerjakan kebaikan bagi yang mengasihinya. Yesusku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Yesusku, Tuhanku, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal, turut mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Saudara, apapun masalah pergumulan yang saudara dan saya hadapi, biarlah kita tetap teguh di dalam iman, tidak goyah, dan yakin bahwa Tuhan Yesus ada di dalam dirimu. Dia menyertai kehidupan saudara dan saya. Itu yang membuat kita kuat di dalam menghadapi setiap ujian ini, saudara. Kita tidak perlu menghakimi orang lain, tapi firman Tuhan mengajar kita untuk memeriksa diri kita. Apakah iman kita teguh di dalam Tuhan? Apakah engkau percaya bahwa Tuhan ada di dalam dirimu dan selalu menyertai hidupmu? Kalau itu ada di dalam dirimu, kau yakin bahwa Tuhan ada menyertai hidupmu, kau tetap teguh di dalam iman, maka saudara dan saya akan mengalami kemenangan dalam setiap pergumulan yang saudara dan saya hadapi. Jangan kita menghakimi orang lain. Biarlah kita boleh memeriksa diri kita sendiri. Kita boleh terbuka di hadapan Tuhan. Seperti Raja Daud, selidikilah aku ya Tuhan. Kenalah hatiku dan kenalah pikiranku. Jika jalanku serong, Tuhan luruskan dan tuntunlah aku ke jalan yang kekal. Biarlah hati kita terbuka di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa yang menghambat saudara dan saya untuk menerima berkat atau jawaban doa-doamu, maka saat ini saudara terbuka di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan agar saudara dan saya, kita boleh diampuni dan kita diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di hadapan-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan, yang dalam pergumulan di dalam masalah ekonomi Tuhan cukupkan, dalam rumah tangga Tuhan pulihkan. Demikian dalam pekerjaan Tuhan buka jalan keluar bagi kami anak-anak Tuhan yang mengalami kehilangan. Kepada orang-orang yang dikasihi mereka, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di hadapan-Mu, dan kami bersyukur buat anugerah-Mu. Berkati bangsa kami, dijauhkan dari perpecahan Tuhan ataupun kerusuhan pada tahun politik ini, dan tahun ke depan adalah tahun pemilihan presiden. Biarlah Tuhan yang mengawal bangsa ini ya Tuhan. Dan kami percaya pemimpin yang akan memimpin 5 tahun ke depan adalah pemimpin yang berasal daripada-Mu. Karena Tuhan yang menaruh hati-Mu kepada bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Kami mau terima berkat daripada-Mu Tuhan. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya.
Yang percaya sama-sama katakan amin. Kalau saudara diberkati melalui tayangan Mesbah Doa pagi ini, saudara bisa share pada yang lain dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.